Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cynthia, NIM AAB 117082. Saya mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Palangkaraya. Nah, di video saya kali ini saya akan memaparkan materi tentang penyutradaraan dari buku Drama, Teori, dan Praktik Pementasan, ciptaan dari Dr. Suroso, MPD. Baik, di sini kita langsung masuk ke dalam materi tentang penyutradaraan. Jadi, penyutradaraan dibagi menjadi 3. Pertama, memahami gaya naskah pertunjukan. Kedua, menentukan gaya pertunjukan. Ketiga, merealisasikan konsep. Dari ketiga poin tersebut, saya akan memaparkan satu persatu, tapi sebelum itu saya akan menjelaskan tentang penyutradaraan terlebih dahulu. Pada mulanya, pementasan teater tidak mengenal sutradara. Pementasan teater muncul dari sekumpulan pemain yang memiliki gagasan untuk mementaskan sebuah cerita. Kemudian, mereka berlatih dan memainkannya di hadapan penonton. Sejalan dengan kebutuhan akan pementasan teater yang semakin meningkat, maka para aktor memerlukan peremajaan pemain. Para aktor yang telah memiliki banyak pengalaman mengajarkan pengetahuannya kepada aktor muda. Proses pengajaran dijadikan tonggak awal lahirnya sutradara. Dalam terminologi Yunani, sutradara disebut direktur, disebut diadaskalos yang berarti guru, dan pada abad pertengahan di seluruh Eropa, istilah yang digunakan untuk seorang sutradara dapat diartikan sebagai master. Baik, langsung kita masuk ke poin yang pertama, memahami gaya naskah pertunjukan. Ada beberapa gaya naskah lainnya dalam aspek modern, yaitu pertama, gaya realis. Gaya naskah realis adalah naskah yang menggunakan cara pandang bertolak peristiwa keseharian atau peristiwa di dunia nyata. Tentunya tokoh, waktu, ruang atau latar, dan juga permasalahan yang terjadi bertolak dari peristiwa keseharian atau kenyataan. Dan yang kedua, gaya surrealis. Surrealis adalah sebuah aliran seni yang bertolak dari aspek bawah sadar, dan jika ditampilkan citranya, baik tokoh, setting, waktu, bersifat non-rasional atau di luar kenyataan. Dan yang ketiga, gaya absurd. Absurd sering dipahami dengan sesuatu yang tidak jelas. Naskah bergaya absurd ini sempat berkembang setelah Perang Dunia Kedua, dengan salah satu tokoh yang terkenal adalah Eugene Ionesco. Membedakan naskah gaya absurd dengan gaya naskah lainnya adalah dilihat dari muatan atau makna dari dialog tersebut. Makna atau muatan dari gaya absurd adalah mencoba mengungkapkan kehidupan yang seolah-olah tidak jelas. Jika dalam naskah tersebut diceritakan dua orang yang menunggu sesuatu yang tidak jelas, tokoh itu belum pernah bertemu, belum pernah berkenalan, akan tetapi mereka yakin bahwa seseorang yang ditunggu itu ada, namun tidak datang. Disinilah letak basuritas itu. Menunggu hal yang tidak jelas siapa, dari mana asalnya, apa tujuannya, namun yakin bahwa sosok itu ada dan akan datang. Selanjutnya kita masuk ke dalam poin yang kedua, menentukan gaya pertunjukan. Imaji adalah kesadaran ketika seseorang sutradara melakukan proses memunculkan imaji tentang gambaran sebuah pertunjukan, maka hal tersebut dilakukan dengan sadar. Kesadaran itu akan melalui beberapa tahap, hingga imaji yang muncul akan hadir dengan detail dan sesuai dengan konsep yang tepat. Pertama kali adalah memahami naskah. Seseorang sutradara harus mempunyai pengetahuan dasar tentang beberapa gaya naskah. Dalam teater modern, kita akan menemui gaya naskah realis, surrealis, dan absurd.
Konsep untuk memahami gaya naskah sangatlah penting dimiliki oleh seseorang sutradara sebelum lanjut ke proses selanjutnya. Hal tersebut merupakan tuntutan dari hingga sutradara mampu mengetahui hukum-hukum drama. Mengolah gaya naskah menjadi gaya pertunjukan. Ketika pertama kali seseorang sutradara memegang naskah, maka dia harus mampu menganalisis gaya naskah tersebut. Naskah itu merupakan naskah tragedi, naskah realis, surrealis, atau naskah abstrak. Setelah gaya naskah ditemukan, tema dari naskah ditemukan, dan analisis struktur dalam serta analisis naskah secara eksternal telah dilakukan, maka sutradara segera menentukan gaya pertunjukan seperti apakah yang akan digarap. Beberapa ciri gaya pertunjukan tragedi klasik, realis, surrealis, dan abstrak sebagai berikut. Seperti yang di samping. Pertama gaya pertunjukan realis, dan kedua gaya pertunjukan surrealis, ketiga gaya pertunjukan klasik, dan keempat gaya pertunjukan musikal. Tidak terasa kita sudah masuk ke poin yang ketiga, yaitu tentang merealisasikan konsep. Jadi merealisasikan konsep penyutradaraan dengan mengimplementasikan analisis naskah dan gaya pertunjukan dalam bentuk pelatihan tahap demi tahap, seperti menyusun jadwal, pelatihan struktur, sampai latihan akhir dan pementasan. Sekian pemaparan dari saya tentang materi penyutradaraan. Saya ucapkan terima kasih. Dadah.